yang beranggotakan pertama ada Rangga Diputra, yang kedua ada Tasniatul Qori'ah, yang ketiga ada Maria Ulfa, dan terakhir ada saya sendiri yaitu Atia Latifah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kerangka konseptual teori akuntansi, yang merupakan tugas dari mata kuliah teori akuntansi yang diampun oleh Bapak Abdullah Mubarak, SE MSI. Mari langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pengertian kerangka konseptual teori akuntansi. International Accounting Standards Committee (IASC) menyebut kerangka konseptual sebagai dasar penyusunan dan penyajian statement keuangan atau financial statement. Lingkup kerangka konseptual menurut FASB mencakup pelaporan keuangan atau financial reporting, sementara untuk lingkup kerangka konseptual menurut IASC mencakup statement keuangan atau financial statement. Materi selanjutnya yaitu kebermanfaatan kerangka konseptual teori akuntansi. Yang pertama, memberi pengarahan atau pedoman kepada badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan standar akuntansi. Yang kedua, menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah akuntansi dalam praktik yang perlakuannya belum diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, atau yang terakhir, menentukan batas-batas pertimbangan atau bounds of judgment dalam penyusunan statement keuangan. Selanjutnya yaitu perkembangan kerangka konseptual. Yang pertama ada ASOBAT. Pada tahun 1866, Lembaga Profesi AAA menerbitkan Standar Akuntansi A Statement of Accounting Theory atau yang biasa disebut dengan ASOBAT. Yang kedua ada APB Statement nomor 4. Pada tahun 1970, Lembaga Profesi APB menerbitkan Standar Akuntansi Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprises. Dan yang ketiga ada Troubled Committee. Pada tahun 1973, Lembaga Profesi AICPA menerbitkan Standar Akuntansi Objectivities of Financial Statement atau Troubled Community Report. Dan yang terakhir ada SATTA. Pada tahun 1977, Lembaga Profesi AAA menerbitkan Standar Akuntansi Statement of Accounting Theory and Theory Acceptance. Rumusan kerangka konseptual FASB. Kerangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB ada 5 komponen konsep penting, yaitu yang pertama ada tujuan pelaporan keuangan, yang kedua kriteria kualitas informasi, yang ketiga elemen-elemen statement keuangan, yang keempat tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi non-bisnis, dan yang kelima pengukuran dan pengakuan dalam statement keuangan. Komponen konsep FASB tersebut selanjutnya dituangkan secara resmi dalam bentuk Statement of Financial Accounting Concept. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan. Dapat dilihat di sampingnya itu terdapat grafik. Jadi secara garis besar tujuan pelaporan keuangan dibedakan menjadi 2 perspektif. Yang pertama itu tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi bisnis, dan yang kedua itu tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi non-bisnis. Nah, untuk pelaporan keuangan organisasi bisnis tidak hanya berfokus pada pihak manajemen perusahaan, namun diarahkan untuk kepentingan pengguna statement atau pengguna laporan keuangan sebagai pihak membuat keputusan ekonomi dan bisnis. Lalu untuk yang kedua, tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi non-bisnis. Organisasi non-bisnis merupakan unit-unit kepemerintahan, state and local governmental unit, organisasi amal dan keagamaan, institusi sosial, dan organisasi swasta non-profit. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif informasi keuangan. Yang pertama itu pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi menjadi pertimbangan utama dalam pelaporan keuangan. Pemakai informasi yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan keuangan yaitu diantaranya investor, kreditur, pemakai lain yang tidak memiliki akses informasi kecuali dari statement keuangan. Lalu selanjutnya itu karakteristik dan keterbatasan informasi.
Pelaporan keuangan tidak dapat menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, karena informasi merupakan barang ekonomi. Lalu yang ketiga itu kualitas spesifik pemakai informasi. Kualitas minimal pemakai informasi menjadi pertimbangan yang menentukan kebijakan atau standar akuntansi. Informasi memiliki nilai kebermanfaatan bila informasi yang disajikan dapat dicerna, dapat dipahami, dan relevan dengan keputusan pemakai. Namun, bila pemakai tidak dapat mencerna, memahami, dan mempercayai informasi yang disajikan, sehingga mereka tidak dapat menggunakan dan membuat keputusan, berarti informasi tersebut tidak memiliki nilai kebermanfaatan. Oleh karena itu, menurut Suwarjono 2006, kualitas informasi harus sepadan dengan kualitas pemakai, sehingga suatu informasi dapat terpahami oleh pemakai tanpa harus disertai penjelasan rinci yang bersifat mengajari. Lalu yang terakhir itu ada ambang pengakuan. Nah, tidak semua informasi yang memiliki nilai kebermanfaatan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk itu, pembuat kebijakan akuntansi memerlukan penyaringan terhadap informasi yang harus dilaporkan dalam statement keuangan. Nah, melalui ambang pengakuan yaitu materialitas atau materiality. Dari materi yang sudah dipaparkan, kami menyimpulkan bahwa pertama, kerangka konseptual yang kuat menjadi landasan bagi penyusunan standar akuntansi yang konsisten dan berkualitas. Yang kedua, kerangka konseptual memberikan pedoman bagi praktisi akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Yang ketiga, laporan keuangan yang disusun berdasarkan kerangka konseptual akan menghasilkan informasi yang relevan, handal, dan dapat dibandingkan. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.